Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok saya dengan saya dari Fortuna Gita Ayu Maharani, pengisi suara, dan rekan saya Dorcas Dolvina Legebulan tentang materi peluang. Oke, sebelum kita masuk materi peluang, kita harus mengetahui tentang materi kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Nah, untuk kaidah pencacahan itu sendiri, itu ada dua aturan. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan sendiri, jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A dan B. Contoh soal, jika Butejo akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer. Di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian, Butejo tersebut mempunyai pilihan sebanyak. Nah, dari soal ini kita akan mengetahui Butejo ini akan membeli sebuah sepeda motor. Nah, di dealer itu ada 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Penyelesaiannya, karena tidak memperhatikan spesifikasi jenis sepeda motor, kayak Butejo nggak mau yang satu jenis kayak Honda atau Yamaha atau Suzuki, maka Butejo bebas memilih jenis sepeda motor apa yang akan dibelinya nanti. Jadi yang dihitung hanyalah kuantitinya saja, sehingga kita jumlahkan aja semuanya dari ketiga jenis sepeda motor itu tadi, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 2, sehingga sama dengan 10 jenis sepeda motor yang dapat dipilih Butejo. Lalu untuk aturan perkalian, nah di aturan perkalian ini ada 2 kaidah untuk aturan perkalian. 1. Menyebutkan kejadian satu persatu, dan 2. Pengisian tempat yang tersedia. Untuk yang pertama, menyebutkan kejadian satu persatu. Contoh soal, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Penyelesaiannya kita dapat menyelesaikan dengan diagram pohon. Dimisalkan, uang logam kita simbolkan dengan A angka dan G gambar. Kita mempunyai 2 jenis dengan A dan G. Sedangkan dadu kita misalkan dengan mata dadu. Mata dadu kan mempunyai mata 1-6. Jadi kita dapat mempunyai 6 jenis dari dadu itu tadi. Nah, kita bentuk seperti ini. G dengan 1 menghasilkan G1. G dengan mata dadu 2 menghasilkan G2. G dengan 3 menghasilkan G3 sampai seterusnya sampai G6. Begitu juga dengan A1, A2, A3, A4 sampai A6. Nah, jadi hasil yang mungkin adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Totalnya ada 12. Untuk yang kedua adalah pengisian tempat yang tersedia. Nah, menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadiannya satu persatu. Contoh soal, Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana? Penyelesaiannya, kita misalkan kelima baju dan ketiga celana tadi dengan
B1, B2, B3, B4, B5, dan ketiga celananya itu C1, C2, C3. Hasil yang mungkin terjadi adalah kita membuat kayak kotak gini, dipasangkan C1 dengan B1 menghasilkan C1, B1, C1 dengan B2 menghasilkan C1, B2. Begitu seterusnya sampai C3 dengan B5 menghasilkan C3, B5. Jadi, banyaknya cara Alia dapat memakai baju dan celana ada 15 cara. Apa aja? Yaitu C1, B1, C1, B2, C1, B3, C1, B4, C1, B5, sampai C3, B5. Itu ada 15 cara. Secara umum dapat dirumuskan, bila tempat pertama dapat diisi N1 cara, tempat kedua dengan N2 cara, tempat K dapat diisi NK cara. Maka, banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 kali seterusnya sampai NK cara. Contoh soal kedua. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? Jika A tanpa pengulangan, B boleh berulang. Penyelesaiannya, jika A tanpa pengulangan, 4 angka berarti ribuan, sehingga diperlukan 4. Kita buat aja 4 kotak seperti ini. Kita isi ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, karena angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, karena nggak mungkin dong ada ribuan yang awalnya 0, sehingga yang mungkin adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 6 cara dan tanpa pengulangan, maka di ribuan ini ada 6 cara, yaitu dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ratusan ini, karena tidak boleh berulang, awalnya kan ada 7 angka nih. Nah, nolnya ini masuk yang ratusan, kan boleh. Karena nolnya tidak di urutan pertama kan boleh jadi 7, karena tidak boleh berulang. Jadi, satu angka yang sudah menempati ribuan tadi tidak boleh masuk di ratusan, sehingga kita kurangi 1 dari jumlah angka tadi. Jadi 7 kurangi 1 menjadi 6. 6 cara yang bisa mengisi kotak ratusan ini. Begitu juga dengan puluhan. Nah, puluhan kan yang udah mengisi ratusan kan 6 nih. Kita kurangi 1 lagi, jadi 5 cara untuk mengisi puluhan. Dan untuk satuan juga sama, kita kurangi 1 lagi. Sehingga ada 4 cara yang dapat mengisi satuan. Itu angkanya bebas. Yang dilihat adalah caranya saja. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah, kita kalikan semua nih kotaknya. Dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan, kita kalikan yang mengisi kotak-kotak itu tadi. Menjadi 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 bilangan. Untuk yang pengulangan, angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga ada 6 cara untuk urutan kedua dan seterusnya masing-masing 7 cara. Sebab semua angka kemungkinan karena berulang maka diperoleh. Nah, ribuan ini kan 6. Kenapa? Karena ada 0-nya tadi. 0-nya kan nggak boleh ikut di urutan pertama. Jadi kita hanya punya 6 cara. Untuk ratusan, puluhan, satuan disamakan karena boleh berulang. Gitu. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah, baik lagi kayak tadi, dikalikan aja. 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058 bilangan. Nah, kita akan mempelajari tentang permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. Hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai N adalah N dengan tanda seru ini ya, dibaca N faktorial.
Atau ini rumusnya. N faktorial itu sama dengan N itu sendiri dikali N dikurangi 1, dikalikan lagi dengan N dikurangi 2, dan seterusnya sampai dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 1. Contohnya begini. Ini N faktorial. Ini sebenarnya 5 ya, karena ininya ada 5-nya. Awalnya ini. Angka pertamanya 5, jadi ini kemungkinan 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, untuk penyelesaian soal permutasi terdapat 4 metode, yaitu 1. Permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. 2. Permutasi dari n elemen dengan tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Dan yang terakhir, permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah, nah ini rumusnya, P dengan dalam kurung di bawahnya n, sama dengan n faktorial, atau n Pn seperti itu sama dengan n faktorial. Jadi bebas ya, ditaruh mana n-nya, yang penting sama kayak ini, 2 ini. Contohnya nih, untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, nah ini, jawabnya dari 5 bendera yang ada berarti n-nya sama dengan 5 dong. Maka banyak susunan bendera yang mungkin, yaitu ini P 5,5. Atau bisa juga lihat yang NPN itu berarti 5 P 5 sama dengan 5 faktorial. Tinggal dikalikan kayak tadi. 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Itu yang kedua, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur n elemen dengan r kurang dari sama dengan n. Untuk semua bilangan positif, n dan r dengan r kurang dari sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah, nah ini, P dalam kurung n, r atau sama dengan n pr sama dengan begitu ya, beda-beda, itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, biasanya ini terdapat pada soal-soal yang urutannya harus diperhatikan. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah, nah ini kan harus urut nih, milih seorang ketua dulu, terus milih sekretaris, lalu milih bendaharanya. Banyak siswanya kan ada N sama dengan 8 nih. Nah ini, ketua, sekretaris, bendaharanya ini banyaknya pilihan objeknya, atau sama dengan R. R-nya itu tadi sama dengan 3. Maka P n R sama dengan n faktorial dibagi n kurangi R faktorial. Nah, seperti ini. Terus yang sama dicoret, jadi sama dengan 336. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Ini rumusnya. Keterangannya, n itu banyaknya elemen seluruhnya, K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan seterusnya. Oke, T-nya ini kan ke kelompok keberapa gitu ya, urutannya.
Contohnya, banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata matematika. Jika huruf terakhir selalu ditempati oleh A adalah, jika huruf terakhir selalu A, maka kata matematika menjadi matematik. Kenapa? Karena A ini nggak dipedulikan ya. Anggap aja ini A-nya hilang. Soalnya A itu selalu jadi huruf terakhir. Yang diotak-atik adalah kata-kata matematiknya ini. Sehingga kita ketahui N-nya ada 9. M-A-T-E-M-A-T-I-K. Nah, ada 9 huruf. N1 itu sama dengan ada 2. Itu huruf M. M-nya ada 2 kan. N2 ada 2. Itu huruf A. Ada 2. Dan N3-nya itu huruf T. Ada 3. Ada 2, maaf. T-nya ada 2. Lah untuk huruf E, I, dan K bagaimana? Karena kuantitinya ada 1, kita gak usah mempedulikan ya. Yang 1. Jadi yang dipedulikan adalah yang ada kelompoknya. Jadi yang memiliki kuantiti lebih dari 1 yang diperhatikan. Jadi banyaknya susunan mungkin sebagai berikut. Banyak susunannya, nah seperti ini yang sama kita coret. Jadi jumlah keseluruhannya sama dengan 45.360. Untuk yang ketiga, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutannya melingkar. Nah, ini itunya rumusnya. Contohnya gini. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah, banyak orangnya ini kan ada N-nya ada 5. Maka seperti ini. Tinggal dikurangi aja. N kurang 1 faktorial. 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Terus dikalikan menjadi sama dengan 24 cara. Gitu. Yang ketiga, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Yang keempat ya. Maaf ini salah ketik. Nah, ini rumusnya. Contohnya banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah, jawab, banyak susunan 3 bilangan. Berarti bilangannya ratusan. K-nya itu sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun adalah N-nya 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah P6 sama dengan tinggal dijadikan pangkat ya, yang itunya tadi. Apa K-nya tadi? Jadi 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Nah, sekarang kita belajar tentang kombinasi. Simbolnya C. Kalau permutasi tadi kan P, ini C. Sebenarnya sama sih. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kalau balik lagi, flashback lagi di permutasi, itu memperhatikan urutannya. Nah, kalau kombinasi, tidak memperhatikan urutannya. Jadi bebas, mau yang dipilih dulu siapa, yang itu siapa. Jadi tidak memperhatikan urutan. Nah, begini. Kombinasi ini bagian dari permutasi N, R dibagi permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikalikan dengan R lagi faktorial. Contoh soalnya, berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa maksudnya SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah
kursus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi. Penyelesaiannya, nah begini. Ya, ini yang sama dicoret. Jadi ada hasilnya 3.953.500. Nah, ini peluang atau biasa disebut dengan probabilitas. Peluang sendiri adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks lagi, seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Berikut istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Nah, ini contoh yang pertama. Peluang suatu kejadian jika banyaknya A atau NA sama dengan banyaknya kejadian A, ya, maka peluang kejadian adalah seperti itu ya rumusnya. Contoh soalnya, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu queen? Nah, ini seluruh kartu remi itu kan ada 52 kartu. 4 diantaranya adalah kartu queen. Ya, jadi NS itu kayak semesternya ya, itu 52 banyaknya keseluruhannya. Dan NK itu kartu queen-nya itu ada 4, sehingga peluangnya adalah NK banyaknya kartu tadi dibagi dengan banyaknya kartu keseluruhan tadi, sama dengan 4 dibagi 52, sama dengan disederhanakan lagi menjadi 1/13. Jadi peluang terambilnya kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. Yang kedua, peluang komplement suatu kejadian. Nah, peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan satu kejadian yang ada. Jadi lawannya kejadian yang ada ini, lawannya itu. Ini rumusnya. Contoh soalnya seperti ini. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah, penyelesaiannya, ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1. Nah, kita cari dulu nih peluangnya dengan sisi dadu bermata 4 tadi. Dengan sisi dadu 4 tadi menghasilkan 1/6 peluangnya tadi. Sehingga peluang komplement, berarti peluang yang bukan mata dadu 4 dari kejadian tersebut adalah peluang itu tadi, peluang dadu tadi yang bermata 4 kita kurangi 1, atau 1 dikurangi peluang dadu yang lama tadi. Jadi 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu tidak bermata 4 adalah 5/6. Yang ketiga, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Ini rumusnya. Contoh soalnya seperti ini. Pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 12. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah, nah, ini rumusnya kan peluangnya si A tadi dikalikan dengan banyaknya uji cobanya tadi. Kita kalikan 12 kali 30.
sama dengan 15 kali. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dado adalah 15 kali. Oke. Empat, peluang dua kejadian tidak saling lepas atau dua kejadian sembarang. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Ini rumusnya. Contoh soalnya, dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka kedua-keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, itu seperti ini ya. Ini diagram Venn-nya. Jadi yang tidak suka ada 5. Terus dibuat. Lalu 5, peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ini rumusnya. Contohnya misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 2 bola merah. Peluang dapat bola biru atau merah adalah ini ya penyelesaiannya. Peluang bola biru ditambah peluang bola merah 310 tambah 510 sama dengan 810. 6. Peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka berlaku seperti ini rumusnya. Contoh, ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak satu memuat 5 merah dan 4 putih, serta kotak kedua memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah kotak 2. Misal A adalah kejadian pada kotak 1 yaitu terambil 1 merah dan 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1 yang terdiri dari 9 bola. Nah, kita pakai cara kombinasi ya. Ini seperti ini, menghasilkan 36 cara. Untuk yang kotak pertama tadi, terpilih 1 merah dan 5 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. Nah, untuk ini kita kalikan ya. Terus sama dengan 20 cara. Peluangnya adalah 20 bagi 36 sama dengan disederhanakan jadi 5. Oke, misal B-nya adalah kejadian pada kotak kedua, yaitu terambilnya 2 merah akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak kedua yang terdiri dari 9 bola. Tetap pakai kombinasi seperti ini. Ini kita mencari NS-nya, ini berarti semestanya ya. Semesta dari kotak kedua tadi. Terpilih 2 merah dari 6 merah dan nah ini kita kombinasikan lagi. Peluangnya B adalah 15/36. Kita sederhanakan menjadi 5/12. Maka peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas sehingga berlaku seperti ini. Kita kalikan peluang A dan peluang B. 5/9 dikali 5/12 menjadi 25/108. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B adalah 25 tidak dapat disederhanakan. Dan yang ketujuh, peluang dua kejadian yang tidak saling bebas atau disebut juga peluang bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat
apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Ini rumusnya. Nah, untuk P itu dibaca peluang kejadian B terjadi setelah A ya. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi, mata dadu prima terlebih dahulu, terus genap. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Ruang sampelnya 1-6. Sehingga banyaknya ruang sampelnya, ruang semestanya semuanya itu sama dengan 6. A-nya bilangan prima itu 2, 3, 5. Sehingga banyaknya itu ada 3. Peluang kejadiannya A adalah 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Nah, untuk B adalah kejadian munculnya mata dadu genap. B itu 2, 4, 6. Sehingga irisannya A irisan B sama dengan 2. Yang sama kan 2. Yang A tadi 2, 3, 5. Yang B 2, 4, 6. Yang sama itu 2. Dengan banyaknya N adalah 1. Hanya 2 aja ya yang sama. Terus peluang kejadian P A irisan B adalah 1/6. Dengan banyaknya A irisan B dibagikan dengan banyaknya keseluruhan mata dadu tadi. Oke, untuk P tadi A irisan B bagi peluang A berarti sama dengan 1/6 dibagi 1/3 sama dengan 1/3. Peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 1. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.